Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tawiyyahi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Pesantren Ciwaringin, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Pesantren Ciwaringin, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan workshop diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan terkait saya pribadi dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak di SMK Pesantren Ciwaringin ini. Dan kebetulan pada modul 1.4 ini dengan materi budaya positif, saya ditugaskan untuk melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di lembaga di mana tempat saya bekerja. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya memenuhi undangan saya, atas kerelaan waktunya pada liburan kali ini. Belum masuk tahun ajaran baru, tetapi alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa datang ke sini untuk mensupport saya pribadi, khususnya dalam kegiatan workshop yang saya laksanakan ini, dengan tujuan mudah-mudahan ada dampak positif dari hasil kegiatan pada hari ini, khususnya terkait dengan penanaman budaya dan disiplin positif di sekolah kita, agar kedepannya murid-murid kita, peserta didik kita memiliki dan tertanam jiwa kedisiplinannya, jiwa-jiwa budaya positifnya dalam dirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin saya langsung saja Bapak dan Ibu akan memaparkan materi terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon izin Bapak supaya jelas saya berdiri saja di depan. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada kalimat atau ada kata budaya positif. Mungkin sebelum saya masuk ke materi yang nantinya akan saya paparkan lebih jelas lagi, saya akan berikan satu pertanyaan pemantik kepada Bapak dan Ibu terkait budaya positif. Kalau saya tanya seperti ini Bapak dan Ibu, kalau saya berkata budaya positif, yang ada di pikiran Bapak dan Ibu itu apa, Pak? Bu? Gimana, Bu Niswa? Sesuatu yang sering dilakukan secara terus-menerus yang bersifat positif. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat positif. Ada lagi? Kebiasaan yang bersifat positif. Kebiasaan yang bersifat positif. Baik. Ada lagi Bapak atau Ibu yang ingin berpendapat terkait dengan budaya positif? Ya, baik. Apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu semuanya benar. Itulah salah satu pengertian dari budaya positif yang nanti akan lebih jelasnya saya akan paparkan nanti di slide-slide berikutnya. Namun sebelumnya saya akan adakan permainan. Nama permainannya itu cobalah buka. Nah, seperti apa harusnya? Di sini penjelasannya Anda dan
sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas A. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Itu langkah-langkah untuk permainannya. Nah, di sini saya akan membagi Bapak dan Ibu menjadi dua kelompok. Ada kelompok A, ada yang kelompok B. Ya, mungkin coba coba berhitung saja Bapak dan Ibu. Ya, dimulai dari Ibu Aisyah, nanti di sini dan ke belakang. Ibu 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, untuk angka ganjil itu bagian A ya. Nah, untuk yang dapat angka genap itu bagian B. Baik. Tadi mana yang menuliskan itu berarti A ya. Nah, A yang akan saya bagikan kertas kosong. Nanti yang bagian A itu menuliskan hal yang berharga, benda yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Dituliskan, kemudian bayangkan bahwa benda ini berharga. Nanti yang B-nya itu akan membujuk Bapak dan Ibu supaya membukakan ya kepalanya dan memberikan sesuatu yang berharga ini kepada rekan Ibu dan Bapak. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Bisa, oke, baik. Yang tadi yang A ganjil ya. 1. Pak, hilang benar ya? Apa ya? Sertifikat tanah. Sudah ya? Iya ya. Sawah. Berarti harus benda. Atau apa? Bebas apa aja yang berharga. Apapun itu yang berharga. Sekarang silakan Bapak dan Ibu tuliskan. 1 ya? 1 saja. 1 Pak, jangan banyak-banyak. Sebenarnya tabungannya banyak nih. Banyak macamnya. Yang penting jangan manusia ya. Sawah, oke. Sawah. Ada pulpen? Silakan ditulis. Workshop, pulpen. Sudah Bapak dan Ibu ditulis? Spesifik atau umum? Silakan bebas, spesifik. Pokoknya itu sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup Bapak. Mampukah teman Bapak akan membujuk Bapak supaya membukakan? Setelah diiming-imingkan atau dijanjikan atau seperti apa? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Pak CPR 200 sih. Sudah Bapak dan Ibu? Sekarang bagian A. Oke, nanti berarti ini A ya. Ini pasangannya dengan ke belakang aja. Boleh ini Pak Heri, Pak Gilang. Nah, Pak Agus dengan baik Bapak dan Ibu, untuk kelompok A sekarang kepalkan kertasnya, genggam erat-erat ya oleh Bapak dan Ibu. Sekarang tugas B, silakan boleh mendekat ya. Silakan bujuk teman Ibu dan Bapak supaya apa ya? Bapak boleh memanfaatkan jabatan atau apapun untuk membujuk teman Bapak supaya membukakan. Siap ya? Oke Bapak Ibu, kami
membujuk rekan-rekannya untuk membukakan kepalanya dan diberikan kertasnya kepada rekan B. Apakah berhasil atau tidak? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, sudah cukup. Sudah cukup. Yang pertama, ada yang berhasil membujuk rekannya. Ada. Dirayu. Coba, Bapak. Bagaimana cara meraihnya? Tukeran, Pak. Ini kan tukeran sama kue, Pak. Berarti ada timbal baliknya, Pak ya? Oh, tidak ikhlas ini. Ada yang tidak memberikan. Siapa? Bingung Mbak. Gimana? Nggak berhasil. Kan masalahnya ini jadi tugas sama Cino. Emang Cino kesenangan tapi ya Berarti dari Bapak dan Ibu ada yang berhasil membujuknya, ada yang juga tidak berhasil ya. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu. Dari games yang telah tadi dilakukan oleh Bapak dan Ibu, pertanyaan yang pertama, yang memegang kontrol Bapak dan Ibu itu siapa sebenarnya, Pak? Diri kita sendiri ya. Bukan orang lain yang memegang kontrolnya. Baik itu yang memberikan maupun yang memegang. Nah, pertanyaan yang kedua, yang memberikan atas dasar apa memberikannya, Pak? Atas dasar apa, Pak? Atas Pak Agus tadi memberikan kan? Memberikan sesuatu yang berharga kepada Pak Agus. Tukeran. Karena ada timbal baliknya. Ada nggak yang memberikan secara sukarela yang timbul dari dalam dirinya, dari dalam hatinya di sini tadi? Semuanya hampir dibujuk oleh bujukan, oleh rayuan. Nah, lalu filosofinya pada Bapak dan Ibu terkait dengan disiplin positif khusus untuk murid-murid kita. Nah, di sini PR buat kita bersama ya. Ternyata di lapangan itu siswa atau murid-murid kita itu mungkin saja mengikuti tata tertib, mengikuti perintah-perintah kita yang diberikan oleh kita, menuruti tata tertib sekolah itu belum berdasarkan dari keinginan dari dalam dirinya ya. Tapi ada pengaruh eksternal yang membuat mereka itu secara terpaksa, mungkin kebanyakannya, untuk mengikuti hal tersebut. Maka dari itu, mengapa kedisiplinan bukan hanya di sekolah sini, di hampir semua sekolah itu tidak ada yang, mungkin masih sedikit yang bertahan dengan lama. Si anak itu ikut mengikuti perintah kita pada saat itu, besoknya tidak seperti itu lagi. Salah satu faktornya karena belum ada kesadaran dalam dirinya, belum timbul keinginan internal dari dalam dirinya untuk mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan yang berlaku di sekolah. Mereka mengikuti hal tersebut yang pertama tadi mungkin karena bujukan, karena ada timbal balik atau reward yang diberikan. Tadi katanya Pak Arus tadi diberikan karena Pak Arusnya memberikan juga. Ya, seperti itu. Nah, itu dia filosofinya terkait dengan
posisi kontrol yang mungkin akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Oh, nggak dibuka ini ya, barang berharganya. Ya, baik. Tadi sudah bermain games, intinya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan miskonsepsi paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Inilah yang seringkali kita pahami dan kita mungkin praktekkan selama ini. Padahal hal seperti ini yang keliru, Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ini yang selama ini kita pahami, bahwasanya guru murid itu akan patuh oleh kita ketika kita melakukan pengontrolan, pemaksaan, memberikan hukuman, memberikan reward. Murid mungkin pada saat itu, siswa mungkin pada saat itu akan mengikuti instruksi kita, akan mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan, tetapi mungkin tidak akan bertahan lama seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat permainan games tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin sama saya juga pribadi, kadang-kadang menangani siswa itu memposisikan diri saya supaya siswa itu merasa bersalah. Tetapi kalau kita mengikuti teori, ini teori, saya berbicara teori ya Bapak dan Ibu ya, karena di praktek pun tidak, mungkin kita akan sesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan seperti apa. Mengkritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh sederhananya, ada siswa yang bermasalah, kita berbicara seperti ini. Tolonglah, kamu ini sudah membuat salah. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, nanti apa kamu gak kasihan dengan Bapak? Nanti Bapak dimarahi, misalkan kepala sekolah. Bapak itu nantinya tidak dianggap. Jadi seolah-olah anak itu menjadi merasa kasihan kepada saya. Jadi anak itu akan mengikuti kita, mengikuti aturan yang kita buat karena mereka merasa kasihan kepada kita. Nah, itu kalau menurut teori ini hanya akan menanamkan karakter yang gagal kepada siswa tersebut, karena siswa tersebut nantinya akan patuh ketika melihat orang itu dikasihani. Tidak. Kembali lagi, belum timbulnya kesadaran dalam dirinya untuk merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu ya sudah kewajiban dia sebagai pelajar. Begitupun yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama, saya juga seperti itu Bapak. Saya itu kadang sering kali, mungkin masih sampai saat ini memanfaatkan kekuasaan saya sebagai seorang guru untuk memaksa peserta didik saya itu untuk mengikuti tata tertib dan aturan-aturan yang memang sudah berlaku. Memang itu akan berhasil, tapi kembali lagi akan hanya berdampak sementara untuk peserta didiknya, karena belum timbul kesadaran dari dalam dirinya bahwasanya mereka itu harus seperti itu berdasarkan teori itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang tadi dijelaskan itu stimulus respon, Pak. Yang harus dilakukan itu melaksanakan atau mengimplementasikan dari teori kontrol ini. Contoh yang pertama, di sini di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama menurut teori stimulus respon. Harusnya yang kita harus lakukan sesuai dengan teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus paham siswa-siswi kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan dengan kebutuhan kita, tidak bisa dipaksakan harus ikut dengan kebutuhan kita. Justru kita yang harus memahami kebutuhan mereka itu seperti apa. Itu berdasarkan teori kontrolnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi untuk teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Siswa-siswi kita, murid-murid kita itu punya gambaran yang berbeda-beda tentang
kehidupannya, tentang apa yang mereka inginkan. Jadi tidak bisa kita memaksakan harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Seperti itu menurut teori kontrol ini, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Siswa ini melanggar itu pasti ada tujuan, dan kenapa harus kita selidiki? Apa sebabnya? Harus kita, itu langkah pertama yang harus kita lakukan untuk bisa merubah kebiasaan buruknya, karakter gagalnya dirubah menjadi karakter yang baik. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi. Ya. Tetapi faktanya hanya kita yang bisa mengontrol. Seperti tadi yang sudah saya tanyakan pada saat permainan game tadi. Ternyata ada yang membuka tangan dan yang tidak memberikan sama. Samanya apa? Sama, tetap diri kita yang melakukan kontrol diri, bukan berdasarkan kontrol orang lain. Seperti itu Bapak dan Ibu, terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang harusnya kita pakai itu yaitu teori kontrolnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini akan dijelaskan terkait makna budaya positif dan disiplin positif. Di sini dijelaskan budaya positif merupakan nilai-nilai kesopanan, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, santun, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah di SMK Pesantren Siwaligin saya rasa budaya positif yang sudah kita laksanakan bersama itu sudah banyak sekali, terutama di tahun ajaran ini. Dari mulai pelaksanaan pembiasaan setiap hari, apel pagi yang diisi murotal Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya terkait dengan kebangsaannya, kemudian amanat. Bahkan untuk amanat, pembina itu bukan hanya dari guru saja. Sekarang itu siswa-siswi kita sudah berani untuk maju ke depan untuk menyampaikan amanatnya, untuk dilatih public speakingnya, karena nanti akan sangat berguna ketika mereka itu lulus dari SMK, terutama ketika bekerja sampai nantinya terjun ke masyarakat. Kemudian budaya apa lagi yang kita itu? Ada kegiatan 5S ya Bapak dan Ibu ya. Setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung, sebelum kegiatan apel pagi berlangsung, itu ada kegiatan pembiasaan 5S. 5S itu apa Bapak dan Ibu? Salam, dan santun. Jadi 5S itu alhamdulillah sudah kita tanamkan kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama di tahun ajaran baru ini bisa kita maksimalkan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita, bisa menjadi budaya. Bukan hanya dilakukan oleh peserta didik saja, tetapi kita sebagai guru dan pendidiknya juga mampu memberikan contoh positif kepada peserta didik kita. Itu terkait dengan budaya positif. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, ini kembali lagi ke disiplin diri, ke disiplin yang timbul dari kesadaran dalam diri murid-murid kita yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk motivasi eksternalnya. Tadi adanya rayuan, adanya bujukan yang terjadi di lapangan seperti itu. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu apa itu disiplin positif? Di sini dijelaskan, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antar guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing.
Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tadi seperti kembali lagi ke awal dari game yang Bapak dan Ibu telah lakukan. Seperti itu. Jadi, memang yang sulit di lapangan itu tidak semudah teori apa yang saya sampaikan. Mungkin saya pribadi pun belum bisa sampai ke tahap seperti itu. Tapi di sini kita sama-sama, saya pribadi pun banyak ngaji diri, banyak merefleksikan diri saya sendiri, mana nih yang salah, mana nih yang harus saya rubah untuk murid-murid saya supaya kedepannya itu timbul disiplin diri yang timbul di dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman. Itu yang akan menjadi PR kita bersama ke depannya, bagaimana cara menumbuhkan budaya disiplin positif dalam sekolah kita bersama. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi, siswa melanggar, melanggar tata tertib, pasti ada kebutuhan yang memang belum terpenuhinya, pasti. Apakah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Mungkin siswa kita yang terlambat, kenapa bisa terlambat itu pagi harinya harus ada sesuatu hal yang dikerjakan, membantu orang tuanya, ataukah bekerja terlebih dahulu, bisa saja seperti itu. Yang kedua, kasih sayang. Mungkin juga kurang kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya, ataupun penguasaan, kebebasan, atau ada kesenangan yang memang belum dipenuhinya. Nah, kita harus mencari tahu kenapa nih anak ini seperti itu. Apakah kurangnya kasih sayang? Apakah ada kebebasan yang direbut? Ataukah ada kesenangan yang memang menjadi kesenangan negatif yang sudah tertanam dirinya, yang harus kita rubah menjadi kegiatan-kegiatan yang positif, atau seperti apa? Ini yang harus kita teliti dan kita ketahui bersama. Kita cari tahu nih anak ini kenapa seperti itu. Apakah di bertahan hidupnya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, keyakinan kelas. Ini salah satu bentuk cara nyata bagaimana menanamkan budaya positif atau disiplin positif di kelas, yang mungkin akan kita bisa praktekkan nanti di kelas. Jadi biasanya termasuk saya itu ketika masuk ke kelas itu kan biasanya kita mungkin Bapak dan Ibu membuat aturan-aturan mata pelajaran. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya, mata pelajaran kita bahasa Inggris, atau saya PJOK. Kamu harus nyampe lapangan 5 menit setelah bel. Ya, kamu harus ganti waktu sekian. Kamu itu nanti di kelas harus seperti ini aturan mainnya untuk pelajaran PJOK. Nah, yang lebih efektif itu apa? Bukan aturan yang dibuat dari satu arah, tapi adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat atas kesepakatan bersama. Bisa dilakukan dengan membagi beberapa kelompok. Kita kuatkan karakter positifnya itu apa? Ya, kita sampaikan ini loh, positifnya seperti ini. Silakan kelompok A maunya seperti apa? Karakter positif apa yang akan kita sepakati bersama untuk pelajaran ini? Harus seperti apa? Ya, contohnya ini. Yuk kita sepakati berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Tapi atas dasar adanya komunikasi dua arah. Memang ujung-ujungnya itu sama, adanya aturan. Tapi perbedaannya, kalau aturan hanya dari satu arah, tapi ini adanya dua arah. Adanya dua arah yang atas dasar kesepakatan bersama. Bisa dibuatkan atau satu-satu ayo tuliskan kesepakatan kelasnya apa. Tapi kita kasih aturan mainnya, tapi hal-hal yang positif untuk
pembelajaran kita di mata pelajaran ini, tuliskan. Baru kita kaitkan, inilah keyakinan koreksi. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif. Karena itu didasari dari komunikasi dua arah, bukan satu arah. Seperti itu. Adanya kesepakatan bersama. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebetulan saya dari tahun 2014 waktu itu dengan Pak Witsa, saya mungkin sudah mengalami kelima posisi kontrol ini, Bapak dan Ibu. Dari mulai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya sudah hampir semuanya sudah saya lakukan. Mungkin ada plus minusnya dari sini Bapak dan Ibu. Tapi menurut teori itu yang memang harus kita kedepankan itu posisi yang manajer ini. Seperti apa posisi manajer ini? Mungkin nanti akan ditampilkan dari video di sini. Simpan aja dulu.
membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kasihan ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Ah,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Baik Bapak dan Ibu, setelah melihat video yang ditampilkan tadi, yang ditayangkan terkait 5 posisi kontrol ini, barangkali ada yang berpendapat atau kira-kira dari semuanya posisi mana nih Pak dan Ibu yang paling ideal yang bisa diterapkan kepada murid-murid kita? Posisi manajer. Manajer, ada lagi yang lain? Kombinasi ya, kombinasi dengan apa Bu? Teman ya. Yang mana aja? Teman, Teman sama manajer. teman, manajer, bisa di, ya, ya baik. Mungkin seperti itu. Untuk di teori itu terlihat kayak gampang dan mudah ya Bapak dan Ibu. Tapi memang ini ketika pelaksanaannya memang butuh apa ya? Butuh kesadaran yang luar biasa, terutama dari kita pribadinya dulu. Untuk mengatur emosi saja harus seperti apa, apalagi kita di sini kita yang menangani anak-anak tingkat SMK. Tapi kalau kita kembali lagi kepada teori, itu ya memang yang paling ideal itu posisi kontrol sebagai manajer. Tapi saya pun ketika di praktik di lapangan bisa mungkin dulu sebagai penghukum dan lain-lain, tapi mungkin sekarang mungkin ada cara punishment tetap diberikan, mungkin cara-caranya yang mungkin harus dikoreksi, dirubah, tapi konsekuensi memang harus tetap ada. Tapi tidak salah juga ketika kita mencoba untuk melakukan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Mari sama-sama kita coba apakah efektif dengan posisi kontrol tersebut atau ada lagi, karena kita yang melakukan langsung di lapangan kan ya Bapak dan Ibu, seperti apa hasilnya, seperti apa. Tapi dari tayangan tersebut mari coba kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer seperti apa, karena di lapangannya pun pastilah akan seperti tadi Bu Niswa bilang, katakan kombinasi Bu ya. Kadang juga kita harus seperti teman dan lain-lain. Seperti itu Bapak dan Ibu terkait 5 posisi kontrol. Nah, untuk melaksanakan tahapan-tahapan posisi kontrol, khususnya posisi kontrol manajer, ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Di sini dijelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus terhadap solusi dan dapat
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu terkait dengan pengertian restitusi, yang nantinya kalau ini berhasil, maka yang tadi seperti kembali lagi ke awal, akan timbullah kesadaran yang timbul dari dalam diri siswa-siswi tersebut. Nah, untuk melakukan restitusi tersebut, langkah-langkah untuk melakukan restitusi menggunakan posisi control manager ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Maka dari itu tadi di pertengahan sedikit membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin kita harus buat dulu keyakinan kelasnya seperti apa, yang nantinya ketika anak itu salah kita kembalikan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, tadi yang pertama menstabilkan identitas. Di sini prinsip menstabilkan identitas itu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini yang dilakukan pada tahapan menstabilkan identitas. Kita masukkan prinsip-prinsip bahwa kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Bahwa kita yakinkan kepada peserta didik kita bahwa kamu salah, tapi kamu bisa mampu memperbaikinya. Karena yang berbuat salah bukan kamu saja. Mereka pun ada yang berbuat salah tapi bisa memperbaikinya. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak bisa memperbaikinya? Sederhananya seperti itu. Setelah itu barulah kita giring kepada itu kan tadi yang dilakukan siswa tersebut identitas yang gagal, kita giring ke identitas yang sukses. Kita masukkan ini yang dengarnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu pada saat menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Dia melanggar apa? Kita tanyakan kembali. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi di awal kepada posisi kontrol yang proaktif. Nah, disinilah posisi kontrol apa yang akan kita gunakan. Kemudian menggali kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan muridnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang dilanggarnya apa, konsekuensinya apa, seharusnya itu seperti apa. Kita masukkan hal-hal tersebut kepada siswa-siswanya. Nah, inilah contoh dari penerapan praktek segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kasusnya di sini saya membuat skenario. Randy siswa kelas 11 jurusan TKR pada hari Kamis ketika jam istirahat melakukan pembulian kepada teman sekelasnya yang bernama Indra. Randy melakukan bully dengan cara mengejek Indra secara terus-menerus yang mengakibatkan Indra murung dan merasa sakit hati akibat perbuatan Randy. Dan kemudian Indra melaporkan perbuatan Randy kepada guru. Baik, saya akan tayangkan. Ini merupakan salah satu contoh segitiga restitusi kalau kita nantinya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer terkait dengan kasus pembulian.
mengejek temannya. Tetapi kita harus tahu dan kita harus sadar bahwasanya perbuatan tersebut itu perbuatan yang salah, ya, dan sangat tidak dibenarkan dimanapun. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan praktek segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi seperti itu tahapannya, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu kita tanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi itu langkah-langkah yang akan dilakukan ketika nanti Bapak dan Ibu mempraktekkan atau menangani siswa-siswa menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Pada hakikatnya, apapun yang Bapak dan Ibu pilih, posisi kontrol yang mana, ya dikembalikan lagi. Karena pun saya pribadi pun mungkin tidak akan selamanya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, walaupun memang idealnya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, tapi akan disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi, kemudian kasus apa yang akan ditanganinya. Nah, kemudian kembali lagi kepada aturan dan tata tertib yang memang sudah diberlakukan oleh sekolah. Mungkin itu Bapak dan Ibu pembahasan saya terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Barangkali ada yang harus ditanyakan terlebih dahulu, mungkin masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, kami berikan kami buka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan terlebih dahulu. Enggak, Bapak dan Ibu, kasih waktu. Ada yang mau bertanya? Ibu, mau bertanya? Bapak izin bertanya berkaitan dengan tadi kan miskonsepsi yang pertama itu kan ada mengatakan bahwa membuat anak merasa bersalah itu kan kurang baik ya. Nah, sementara yang terjadi di lapangan itu kan seringkali bahkan menjadi hal yang sangat ampuh itu ketika kita tuh menanyakan ke anak, coba deh apa yang kamu lakukan tadi gitu ya, apa yang menurut kamu yang menjadi hal yang salah. Berarti itu kan masuk kepada miskonsepsi ya Pak ya. Yeah. Nah, sementara biasanya kalau yang evaluasi diri itu kan mungkin bagian dari miskonsepsi bukan Pak? Iya. Nah, itu bagaimana tuh cara untuk mengalihkan supaya evaluasi diri itu bukan menjadi bagian dari miskonsepsi atau ada cara lainnya? Ya, baik Bapak dan Ibu. Baik Bu Riswa, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Pak Heri. Sedikit Pak, yang saya tanyakan terkait dengan video yang tadi yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Itu perlakuan pembulian atau yang terjadi di sekolah itu sering terjadi. Hanya saja itu dari segi penanganannya apa langsung guru yang bersangkutannya atau mungkin ada guru khusus yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Terkadang mungkin siswa ini kan melaporkannya terlebih dahulu ke wali kelas ya, atau bahkan yang bersifat pribadi biasanya ke teman curhatnya atau yang lainnya. Nah, itu bagaimana cara ini? Baik, terima kasih. Saya jawab terlebih dahulu di pertanyaan dari Bu Riswa. Memang benar Ibu, ini pun yang saya tanyakan kepada fasilitator. Mungkin sedikit ada perdebatan juga ketika saya adakan video ketika Zoom seperti itu. Tapi memang kembali lagi sebenarnya ke teori sih Bu. Ya, saya ketika bertanya seperti itu karena ketika kita menerapkan posisi kontrol yang merasa bersalah itu, karena nanti masih ada dampak
siswa tersebut. Jadi akan tertanam dalam pikirannya itu apa ya, rasa kasihan nanti dia itu akan berubah ketika melihat orang lain itu dikasihani dulu. Ketika dia diceritakan sesuatu hal yang negatif kepada dirinya, otomatis kalau merasa bersalah yang negatif dulu kan yang kita ceritakan. Jadi nanti akan berdampak mungkin ilmu psikologisnya di dalam pikirannya itu dia akan berubah ketika ada hal negatif terus-terusan yang ada dalam. Jadi tidak berubah karena kesadaran dalam dirinya. Jadi akan tertanam dalam dirinya itu hal-hal yang negatif terus tertanam dalam dirinya. Mungkin itu kalau kita melihat dengan teori. Maka dari itu ketika saya tanyakan juga, jawabannya itu kembali lagi ke manajer ke lapangan, ke posisi manajer yang lebih ideal. Terkait Evadir dalam hal apa Bu? Dalam contohnya akademik. Oke, akademik. Yaitu dia Bu, di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan mungkin kurikulum 2013. Ya. Justru yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh pengajar praktik dan fasilitator itu di kurikulum Merdeka ini sebenarnya untuk nilai dan pemahaman siswa terkait dengan salah satu mata pelajaran dan lain-lain itu bukan menjadi hal yang utama. Tugas kita itu mungkin di kurikulum Merdeka itu bagaimana cara kita untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi si anak ini nih lemah di matematika, kita nggak bisa memaksakannya untuk anak ini tuh jadi ahli dalam matematika. Justru ketika kita melakukan evadir, tanyakan, kita gali, ini si anak itu unggulnya di apa nih? Nah, kita motivasi yang keunggulan dia, bukan memaksakan anak tersebut untuk bisa semua hal, ya. Karena pasti ada kurangnya. Ada anak itu yang tidak bisa, kurang di matematika, kurang di bahasa Indonesia, tapi dia misalkan punya kemampuan di olahraganya jago. Nah, itu yang sama-sama kita dorong jago. Untuk pelajaran lain tidak usah kita memaksakan kehendak kita supaya anak itu semuanya itu mendapatkan nilai. Itu yang saya pahami sih di dalam kurikulum Merdeka ini. Bukan berarti kita menyepelekan suatu pelajaran, tetap dia harus mengikuti sesuai kemampuannya. Tentu dia juga harus berusaha bagaimana dia bisa. Tapi ketika tidak bisa, justru kita harus tahu siswa ini punya potensi di mana, yang itu sama-sama kita dorong bersama supaya mereka itu bisa mencapai keberhasilan sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Seperti terkait dengan evaluasi. Makanya sekarang itu kalau kita pahami, kalau kita cek di kurikulum Merdeka nggak ada ranking kan Bu? Ya, tidak ada ranking, tidak ada KKN. Itu tujuan utamanya supaya membebaskan anak ini potensinya di mana kita dorong. Makanya nggak ada ranking, nggak ada KKN, itulah salah satu tujuannya. Jadi kenapa kemarin saya dapat pemahaman kenapa sih di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking? Ya itulah ditakutkan salah satu faktor itu ketika anak itu diumumkan rankingnya itu, otomatis yang ranking terendahnya itu merasa minder, merasa dianya itu saya tuh kasar katanya pokok banget sih, kok jadi yang paling akhir sih. Ya, justru tidak akan timbul motivasi. Ada timbul motivasinya juga ada siswa yang timbul motivasinya, tapi banyak juga nantinya yang akan mengakibatkan justru akan semakin terbelakang nih anak itu. Makanya tidak ada ranking. Justru kembali lagi, bagaimana caranya kita memahami pribadi siswa-siswi kita masing-masing. Si A itu kemampuannya di mana, si B itu kemampuannya di mana. Itu lagi yang perlu kerja keras dari kita, bagaimana kita mengetahui karakteristik setiap individunya. Makanya kalau saya pribadi itu biasanya bagaimana caranya untuk mengetahuinya, biasanya kita lakukan di awal semester itu atau di awal tahun pelajaran itu, sebelum kita memulai pembelajaran itu ada yang namanya tes diagnostik. Nah, itu bisa kita lakukan tes diagnostik non kognitif baik ataupun tes diagnostik kognitif. Itu kita supaya mengetahui nih anak ini latar belakangnya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Kalau di olahraga contohnya, pasti saya kalau setiap tahun pelajaran itu melakukan tes diagnostik, terutama tes diagnostiknya non kognitif. Apa pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan? Kamu punya penyakit
riwayat penyakit apa? Ya. Pernah punya penyakit riwayat apa? Kamu suka olahraga apa? Kamu unggulnya di olahraga mana? Kesukaan kamu apa? Yang paling tidak di olahraga yang paling tidak disukai apa? Supaya tahu, oh ini tuh punya penyakit, oh ini punya riwayat penyakit jantung nih. Ya, berarti ini olahraganya jangan. Nanti saya tahu supaya tidak kebablasan ketika bertanya, itulah diperlukannya. Begitupun di pelajaran lain bisa kita gali nih di awal tahun pelajaran, apa yang akan kita ketahui dari pengetahuan awal, apa yang harus kita ketahui dari karakter siswa didik kita. Lakukan tes diagnostik kognitif maupun non kognitif. Kalau kognitif kan terkait dengan pemahaman ilmunya, materinya, materi awalnya. Atau kita bisa searching juga bagaimana cara melihat ini siswa ini lebih condong ke visual, audiovisual, atau seperti apa cara belajarnya. Kita bisa ketahuinya. Kita sudah banyak cara-caranya, kita bisa cari, kita searching. Tadi itu yang pertama, Bu Niswa. Gimana Bu Niswa? Tadi Pak Heri terkait dengan segitiga restitusi pemulihan. Segitiga restitusi. Nah, alhamdulillahnya Pak, di SMK Pesantren Ciwaringin ini walaupun tidak berjalan 100% efektif, kita sudah ada agen perubahan anti pembulian. Ada beberapa kasus pembulian yang saya tangani pun khususnya di kampus 1 itu berdasarkan laporan dari agen perubahan. Ya, saya tangani. Bagaimana cara penanganannya dan siapa yang bertanggung jawab? Ya, sebagai pendidik ketika kita melihat sesuatu hal terkait dengan kondisi peserta didik kita, ya sudah menjadi kewajiban kita bersama sebenarnya. Siapapun itu, bukan hanya wali kelas. Kita melihat lagi pelajaran olahraga, melihat ada pembulian, ada pelaporan, ya tidak salah juga kalau kita menangani langsung. Kita tangani, kita clearkan terlebih dahulu, bisa menggunakan segitiga restitusi, barulah dilaporkan kepada guru BK untuk menangani tindak lanjutnya kepada pembina OSIS maupun kepada kesiswaan. Jangan sampai ketika ada pembulian kita diamkan dulu, kita tidak clearkan dulu, nanti akan berdampak juga ini pembuliannya masih akan terus-terusan. Jangankan seorang guru, siswa aja kan saya ketika agen perubahan melihat pembulian harus segera ditindak oleh agen perubahannya, minimal dilaporkan kepada fasilitator agen anti perhubungan, apalagi seorang guru, istilahnya kan seperti itu. Siapapun harus menanganinya. Nah, barulah dikomunikasikan dengan kami di kesiswaan, di PK yang nanti akan menangani tindak lanjutnya, di saya atau penanggung jawab kampusnya atau pembina OSIS, wali kelas. Kita harus informasikan juga ke wali kelas. Sama halnya ketika kita melihat anak yang bolos, ya, yang sering melihat anak yang bolos. Kalau melihat anak yang bolos ya langsung digiring. Jangan sampai kadang-kadang gini, melihat anak yang bolos tanpa ditindak langsung ke sekolah. Pak Restu, itu tadi ada anak yang bolos Pak di sono. Ya kalau dilaporkan dulu, nanti saya kesini anak yang bolosnya udah hilang Pak. Udah hilang duluan. Ya, yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Pak itu Pak, tadi saya melihat ada anak yang bolos Pak, ada nongkrong di warung. Ya kalau nunggu saya terus kesana, anak udah kabur. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi intinya sih yang berkewajiban, yang kita semua sebagai pendidik di sini berkewajiban ketika ada hal-hal yang memang di luar atau melanggar tata tertib sekolah yang harus kita tangani bersama sebagai salah satu tugas kita sebagai pendidik. Seperti itu Bapak. Ada pertanyaan lagi Pak ini? Cukup? Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya aturkan kepada Bapak dan Ibu. Pematerian saya terkait dengan budaya positif pun sudah saya paparkan semuanya. Semoga kegiatan ini bisa berdampak positif untuk kita dan siswa-siswa kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah
akan membuat suatu keyakinan kelas untuk kelas 11 BD. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas kalau mungkin kalian mengenalnya itu kalau di sekolah itu ada tata tertib, betul? Ya, ada tata tertib yang harus kalian patuhi. Nah, sekarang di kelas pun seperti itu, harus ada tata tertib. Tapi kita rubah nih bentuknya, bukan tata tertib, tapi dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat bersama-sama dengan adanya kesepakatan kelas. Oke, ya intinya pada pertemuan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 11 BDP. Nah, sebelum itu Bapak tanya, hari ini semangat nggak? Semangat. Sudah sarapan semua kan? Ya, berarti semangat kan? Oke, kalau semangat Bapak akan teks dulu semangatnya. Nanti ketika Bapak katakan selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Kemudian SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK luar biasa. Ada tambahan satu lagi, yaitu ketika Bapak katakan merdeka belajar, kalian jawabnya dengan Indonesia kuat. Paham? Oke, berdiri semuanya. Berdiri semua. Baik. Bapak tes tangannya kepal semua begini biar semangat semuanya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Merdeka belajar, Indonesia kuat. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Merdeka belajar, Indonesia kuat. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan yel-yel tadi bisa membangkitkan semangat kalian untuk melaksanakan aktivitas dari pagi sampai nanti pulang sekolah pukul 13.05. Baik, kita lanjutkan lagi tadi yang sudah Bapak sampaikan. Hari ini kita akan buat kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat melalui kesepakatan kelas. Contoh kalau di tata tertib itu jangan membuang sampah sembarangan, gitu kan? Nah, sebenarnya hampir sama seperti itu. Bapak contohkan, kalau kita buat keyakinan kelas, kita rubah. Kalau ada jangan kan seolah-olah itu tertekan nih kalian ini, takut nih. Ya, kita rubah. Apa dirubahnya bahasanya? Jangan ada tidak boleh, jangan ada jangan. Tapi kita rubahnya seperti ini. Bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada jangan, tidak boleh. Tapi maksudnya sama kan? Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, tulis membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh keyakinan kelas yang diperoleh dari kesepakatan kelas. Bedanya aturan apa dengan kesepakatan? Kalau aturan itu dari Bapak aja nih, Bapak yang buat aturan. Kamu harus gini, itu kan? Tapi kalau ada kesepakatan atau keyakinan, kita buat bersama-sama dari kesepakatan kelas yang nantinya akan memunculkan keyakinan dalam diri kalian bahwasanya kalian akan bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jelas sampai sini? Tadi sudah Bapak contohkan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, contoh lagi, saling menghargai dan menghormati dengan teman. Di dalam saling menghargai dan menghormati berarti tidak ada pembulian. Ya, tidak membicarakan teman-teman. Bapak sudah contohkan dua tuh. Ya, nanti kalian tinggal buat keyakinan dan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang intinya memunculkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang bisa kalian terapkan agar kondisi kelas ini bisa berjalan dengan kondusif. Jelas? Satu lagi Bapak contohkan, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Kalau aturan harus mengerjakan tugas, jangan tidak mengerjakan tugas. Nah, kita rubah
mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, jelas ya? Paham? Oke. Nah, nanti bagaimana prakteknya? Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, satu kelompok itu 3 siswa atau siswi, ya, yang menuliskan keyakinan kelas apa saja yang disepakati. Ya, nanti kalau sudah kalian bisa tempelkan di sini. Paham? Paham ya? Awas, harus nilai-nilai yang baik. Nanti kalau sudah terkumpul semua di sini, sudah ditempelkan, Bapak akan bacakan dan apakah itu disepakati semua atau tidak. Kalau disepakati semua berarti itulah yang menjadi keyakinan kelas 11 BDP yang harus diyakini dan dijalankan oleh siswa-siswi kelas BDP. Paham? Ya, oke, Bapak bagi saja 1, 2, 3 satu kelompok. Bapak kasih ininya 2, barangkali tidak cukup. Sok nanti dirembukkan 1, 2, 3 1, 2, 3. Bapak kasih 2. Kemudian ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini sudah sarapan belum? Sudah. 1, 2, 3. Nah ini 4. Ya. Oke, 4 orang. 1, 2, 3. Kamu. 2. Ininya gabung. Ada pertanyaan sebelum kalian membuat keyakinan kelas? Ya. Pokoknya nilai-nilai yang harus disepakati bersama dituliskan di situ. Saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, hadir tepat waktu. Kemudian berbicara, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Itu kan nilai-nilai kesepakatan keyakinan juga yang harus disepakati. Mengerjakan tugas, ya, datang tepat waktu dan lain-lain banyak sekali. Ya, intinya disepakati bersama. Oke, Bapak akan berikan waktu 5 menit untuk kalian membuat keyakinan kelas. Silakan. Bisa 2, boleh 2 kok. 2 kesepakatan keyakinan kelas boleh. Boleh. Buang sampah. Belakang lagi. Bawa ke sini. Kalau sudah dibuat, silakan ditempelkan di depan. Keyakinan kelasnya apa? Jujur dalam berkata, kan itu kan? Berbicara sopan. Saling menyayangi antar teman. Nanti kalau udah jadi, perhatikan nanti ketua kelas atau yang lainnya tolong dipercantik ya. Ya di sini ditempelin keyakinan kelas 11 BD. Sudah? Sok yang sudah ditempelkan.
Yuk, ditempelkan. Sudah? Tempelkan yang rapi kalau bisa biar enak dibacanya. Jangan terlalu tinggi ya, nanti buat. Nah di situ oke. Satu kelompok berkumpul aja biar dekat-dekatan. Apa-apa. Bisa nggak? Bisa nempel nggak? Kalau nggak bisa pakai ini nih. Nah bapak udah siapkan. Toblos, jos. Lagi. Oke, yang lainnya. Oke. Ini dulu berarti. Ini dulu berarti nak si paling. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Nanti gampang, tinggal kalian salin saja ya keyakinan kelasnya. Nanti ditulis keyakinan kelas oleh kalian biar indah. Ini yang nantinya harus kalian yakini bersama dan sepakati bersama. Bapak bacakan ya. Di sini ada yang menuliskan keyakinannya mengerjakan piket sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah ini bagus nih. Oke sekian, sepakat ya? Ya harus bertanggung jawab nih dengan keyakinan kelasnya. Kemudian mengerjakan tugas sesuai waktunya. Oke? Oke. Saling menghargai sesama teman. Ya, nggak boleh membuli, tidak boleh membicarakan teman. Ya, harus saling tolong menolong. Ya, membantu dan lain-lain. Artinya luas nih. Kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Nah, ini juga yang harus kalian yakini dan sepakati bersama. Kalau ada yang salah atau ada yang keliru, tolong diluruskan, diingatkan temannya. Ada teman kalian yang tidak berangkat, diingatkan supaya berangkat. Oke? Oke, lanjut. Berbicara dengan guru yang sopan harus. Yakin ya? Diyakini ya? Oke, lanjut. Berpakaian rapi dan wangi. Nah, penting. Ya, wajib. Apalagi setelah pelajaran Bapak olahraga. Ya, biasanya kalau olahraga keringetan. Nah, sepakat ya? Oke. Mempertahankan kehadiran. Ya, berarti absen yang baik yang dipertahankan. Ya, oke. Sebaiknya semua siswa melaksanakan piket kelas. Oke, tadi sudah ada ya. Oke, konfirmasi kehadiran bila berhalangan hadir. Nah, sepakati? Oke. Datang sekolah tepat waktu. Oke, saling menghargai, saling menghormati, mendengarkan ketika guru berbicara. Nah, ternyata keluar kan? Ya, nilai-nilai baik dari kalian semua yang ternyata kalian harus sepakati bersama melalui keyakinan kelas ini. Bapak harapkan keyakinan kelas ini kalian tidak hanya menuliskan di depan di dalam kertas, tapi kalian yakini bersama dalam diri kalian dan sepakati bersama oleh kelas 11 BDP ini agar kelas ini bisa kondusif, ya, di pembelajarannya bisa efektif, ya, nilai-nilai kebajikannya selalu dipegang teguh oleh siswa-siswi SMK Pesantren Ciwaringin khususnya kelas 11 BDP. Paham? Oke, terima kasih atas keyakinan kelas yang telah kalian buat. Bapak berpesan tolong dipercantik lagi ininya keyakinan kelasnya supaya kalian ingat terus. Ya, oke itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.